Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan, Bapak Yahweh yang dikasihi, walau dimanapun kalian berada di seluruh 4 penjuru bumi. Shalom Elohim terkasih buat Bunda Fe Hamdani, mempelai yang terelok mempersona di hati Bapak Yahweh. Shalom terhormat buat Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam wadah tubuh Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim buat semua saksi-saksi surganya, mempelai-mempelai Bapak Yahweh, semua anak-anak Tuhan yang dicintai, yang dikasihi, walau dimanapun kalian berada. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya terpanggil untuk menyampaikan isi hati Bapa yang saya dapatkan pada 17 hari bulan 11 yang lalu, ketika saya di dalam mesbah doa, ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan. Rohnya Bapak Yahweh meletakkan sesuatu di dalam hati saya, di mana Dia berbicara tentang perkara yang sangat penting yang harus kita semua tahu, artinya tentang penyembahan yang seperti apa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Setiap anak-anak Bapak Yahweh haruslah memiliki persekutuan yang intim, persekutuan yang kudus, hubungan yang kudus di dalam penyembahan. Setiap anak-anak Bapak Yahweh haruslah sudah masuk ke ruangnya yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak dengan kekuatan saya ataupun kepandaian saya untuk menyampaikan ini, tapi apa yang Bapak Yahweh beritahukan, letakkan dalam hati saya, itu saya catat dan saya sampaikan kepada kalian semua. Daripadanya Dia yang dimuliakan, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Nya. Nah, saudara-saudari, ketika itu saya mendapat beberapa hari yang lalu saya dapat mimpi mengenai hamba Tuhan yang berseru-seru, berdoa, meratapi di dalam penyembahan mereka. Tetapi Bapak Yahweh memberitahu kepada saya bahwa tingkat penyembahan mereka itu hanyalah berada di dalam luar pelataran, sedangkan mereka menyembah luar biasa sekali. Mereka nangis, mereka meratapi seolah-olah Bapa itu sudah ada berhadapan muka dengan mereka. Tetapi sebaliknya, Bapak Yahweh menyampaikan kepada saya, memberitahu, apa yang kau lihat ini anakku, lihatlah begitu ramai para hamba Tuhan, para hamba-hambaku katanya, begitu ramai yang menyembah luar biasa. Seperti mereka ini penuh dengan urapan. Mereka luar biasa di dalam penyembahan. Tetapi kata Bapa, mereka cumanya ada berada di luar pelataran. Ada tertulis di dalam firman-Ku, Matius 7 ayat 21 sehingga yang ke-22, di sana katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Yahweh katakan, anakku, berikut adalah senarai orang-orang yang seperti apa yang berada di luar pelataran itu. Pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat. Tidak bertobat artinya masih berkompromi dengan dunia. Dan yang kedua, mereka adalah para hamba-hambaku, pendeta pastor khususnya, penginjil asal hamba Tuhan yang memiliki hati yang congkak, angkuh, sombong, berakal logika. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang cuma penyampai firman, tetapi bukan pelaku firmanku. Dan yang keempat, orang-orang itu adalah yang mencintai dunia, pembuat kejahatan. Mereka lebih memilih dunia daripada memilihku. Mereka lebih nyaman dengan dunia daripada meninggalkan dunia untukku, kata Bapa. Dan yang kelima, mereka adalah orang-orang yang menghina ataupun yang menghujat pekerjaan roh kebenaranku, kata Bapa. Dan yang kedua adalah dalam pelataran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ada melukis contoh. Ini adalah contoh yang berada di luar pelataran, dilingkari dengan earth, bumi. Artinya dikuasai, diselimuti oleh roh dunia. Mereka seperti berada di luar kemahnya Tuhan. Mereka tidak layak untuk masuk ke dalam bait kudus Tuhan, di kemahnya Tuhan. Nah, itu semua dipagari di situ. Dipagari. Dan mereka cuma hanya berhenti di sini, menyembah di perkemahan mereka, dan mereka tidak dilayakkan masuk ke pelataran gerbangnya untuk masuk menuju ke ruang Maha Kudus. Mereka hanya ada di luar pelataran. Nah, inilah contohnya. Dan ini pula adalah pelataran. Dalam pelataran itu terdapat ruang, begitu banyak pintu. Ini adalah gerbangnya untuk masuk ke pelatarannya Tuhan. Mereka sudah mulai ada pintu masing-masing, artinya membuka hati, membuka pintu untuk mulai bersekutu dengan Tuhan. Dan seterusnya, ini adalah ruang kudus. Ruang kudus adalah di tamannya Tuhan. Ya, bukan taman Firdaus atau taman yang Eden, tapi ada sebuah taman lagi, khusus tamannya Tuhan. Itu ditumbuhi dengan pohon hijau, sungai segar yang mengalir, dan begitu banyak malaikat berada di situ. Dan inilah ruangnya yang Maha Kudus, penuh dengan ada takhta Allah Bapa di situ. Ada takhta Allah Bapa di situ, ada tabut perjanjiannya di situ, tapi saya tidak pandai lukis. Ark of Tabernacle, ya, Tabernacle of Covenant, itu saya tidak pandai lukis. Saya tidak tahu bagaimana lukisnya. Dan ini ada terang kemuliaan Tuhan yang berwarna pelangi. Di situ ada simbol Alfa dan Omega, dan ini taktanya Tuhan. Maaf ya saudara-saudari, saya tidak begitu pandai dalam melukis. Nah, dan saya akan menjelaskan seterusnya tentang dalam pelataran. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 92 ayat 14.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, senarai orang-orang yang berada di dalam pelataran adalah pertama, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang diperkenankan masuk ke dalam kemah kudusnya, yaitu orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, yang sudah memisahkan diri dengan dunia, sudah tidak berkompromi dengan dunia lagi. Kemudian orang-orang yang berada di dalam kekudusan hadiratnya, artinya orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan, selalu bersekutu, berada di dalam kekudusan hadiratnya. Yang seterusnya adalah Tuhan bertakhta dan bersemayam atas segala puji-pujian yang mereka naikkan, artinya pujian yang dari dalam ketulusan hati mereka, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, rindu hadirat Tuhan, rindu cari perkenanan Tuhan, dan rindu mencari wajahnya. Itulah orang-orang yang pujian mereka itu Tuhan bertakhta atas pujian mereka dan bersemayam atas puji-pujian mereka. Dan yang seterusnya, mereka sedang dalam proses pertumbuhan iman dan roh. Mereka dalam proses pertumbuhan iman dan roh, dan mereka sedang dididik oleh roh Tuhan itu sendiri, bertumbuh di dalam iman dan roh mereka. Seterusnya, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengalami reborn, kelahiran baru. Yang seterusnya, yang terakhir adalah mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, yang sudah mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Jelas ya, saudara-saudari? Berikut itulah senarai-senarai yang berada dalam pelataran. Yang seterusnya, ruang kudus. Ruang kudus, yaitu seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1, 15-16, juga terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 2. Tetapi saya ambil yang 1 Petrus 1, 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, seterusnya adalah ruang kudus. List orang-orang yang berada di dalam ruang kudus. Pertama, mereka pastinya lah sudah bertobat dan hidup dalam kehendak Bapa. Artinya hidup tidak lagi dikuasai oleh kehendak sendiri atau keinginan manusiawi, tetapi sepenuhnya sudah hidup dalam kehendaknya Bapa. Kedua, mereka adalah orang yang sentiasa menyuci jubah, alias mengganti jubah lama dengan jubah baru. Sudah memiliki jubah linen putih yang bersih, artinya selalu berada di dalam mezbah penyucian, mezbah pembersihan, ya, mezbah pengkudusan. Harus senantiasa menyuci jubah dan pastikan sudah memiliki jubah yang baru, yaitu jubah putih.
bersih. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang berunsur kedagingan, keinginan manusiawi, tidak lagi masuk di dalam kecemaran-kecemaran dunia. Orang yang benar-benar hidup kudus, yang membenci dosa. Walau tidak sempurna, masih banyak kelemahan, kekurangan, tetapi membenci dosa artinya tidak lagi kompromi. Tidak kompromi dengan roh-roh dunia. Dan tidak lagi mencintai dunia. Seterusnya, maksudnya juga hidup dalam kekudusan itu, ya hidup selalu cari wajah Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup kudus, tak bercela, yang selalu hidup berdoa dan berpuasa. Yang seterusnya adalah pelaku-pelaku firman. Dan yang kelima, yang sudah memiliki hidup yang sudah bayar harga, pikul salib, ciptaan baharu, serta hidup dalam perkenanan kemuliaan Bapa Yahweh. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Itulah ruang kudus. Oke, orang-orang yang hidup dalam kehendak Bapa, menyuci jubah, hidup dalam kekudusan, pelaku-pelaku firman Tuhan, sudah membayar harga, melepaskan semua hidup dunia, hidup yang pikul salib, sanggup pikul salib, ciptaan baharu, hidup dalam perkenanan dan kemuliaannya Bapa Yahweh. Artinya sudah mengalami kasih Tuhan dan bertemu dengan Tuhan itu sendiri, sudah mengalami encounter. Dan yang terakhir adalah ruang maha kudus. Ibrani 9, 3 hingga 5, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dari tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Maksudnya di ruang maha kudus itu, ruang paling hadapan, yaitu di tahtanya yang maha kudus. Disitulah terletaknya Ark of Covenant, yaitu Ark of Covenant. Disitulah tersimpannya Ark of Covenant yang dijaga oleh kedua kerub itu. Ya, itulah tabut perjanjian yang dijaga oleh kedua kerub. Disitulah ruang yang maha kudus. Dan senarai orang-orang yang berada di dalam ruang maha kudus itu, pertama ialah orang-orang itu sudah hidup dan hidup dalam kekudusan, menghindari segala kecemaran, segala nikmat dunia. Artinya orang itu adalah benar-benar manusia roh. Nah, manusia roh itulah maksudnya yang sudah memiliki tubuh,
supranatural, tubuh kemuliaan yang terlihat. Orang-orang yang sudah bercahaya, yang sudah memiliki kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan itu, yang sudah tidak lagi hidup di dalam kecemaran. Dan yang kedua, orang-orang yang terpilih sebagai imamat atau imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus. Maksudnya adalah orang-orang pilihannya Bapa Yahweh itu sendiri. Yang ketiga adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang terpilih, bangsa yang terpilih sebagai mempelai yang murni, mempelainya yang kudus, orang-orang kudus. Haleluya. Dan yang seterusnya, pelaku firman. Pelaku firman-Nya Tuhan. Seterusnya, kepenuhan kemuliaan sorgawi, dipenuh dengan kemuliaan Tuhan. Seterusnya, sudah memiliki ketujuh roh Allah Bapa Yahweh. Dan yang terakhir, orang-orang khusus yang diurapinya, orang-orang yang terpilih, orang-orang mempelainya yang sudah bertemu muka, face to face dengan Tuhan, mengalami kekudusan dan kemuliaannya Bapa Yahweh itu sendiri, sudah bertemu dengan Dia secara khusus, pertemuan secara eksklusif, face to face dengan Bapa itu sendiri. Terima kasih. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat Anda dan saya semuanya. Marilah tetap hidup di dalam kekudusan, menjadi orang-orang yang kudus, menjauhi segala kejahatan, dan menjauhi segala hal-hal dunia ini. Karena Anda dan saya dan kita semua, bukan karena kita adalah orang-orang yang sok kudus, tetapi kita adalah orang-orang yang terpilih. Bapa sudah memilih kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Karena itu, dengan kerendahan hati, semoga menjadi berkat untuk apa segala yang sudah saya jelaskan melalui Bapa Yahweh. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Shalom, shalom, shalom Elohim.